saksi, kita menyaksikan sendiri kualitas hidup Tuhan yang merubah kita. Dengan kita menyaksikan kualitas hidup Tuhan yang merubah kita, maka kita memberitakan yang baik, yang benar, yang tertib, yang teratur. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Ketika kita bersaksi, maka wibawa Roh Kudus ada pada kita. Perhatikan orang yang lahir baru, ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, maka ketika dia Roh Kudus mendorong orang itu untuk bersaksi dan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus yang menginspirasi kita. Karena itu Yohanes 14 ayat 6 menginspirasi akan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang kita perkatakan, yang kita saksikan. Itu sangat berat untuk menjadi saksi, karena itu saksi dilindungi. Ada istilah justice collaborator. Itu ada suatu badan yang namanya Badan Perlindungan Saksi, supaya saksi itu nggak diancam, saksi itu nggak ditekan, saksi itu dijagai. Sebuah badan yang baru hampir 10 tahun belakangan dibuat oleh negara ini, supaya orang-orang yang menjadi saksi korupsi dan lain-lain itu tidak diancam, tidak dibunuh, tapi dilindungi. Karena kesaksian itu bisa menentukan alur dan hidup seseorang. Sama dengan peristiwa di Alkitab, apa adanya, begitu adanya, benar, dicatat dengan rapi, ditulis dengan rapi, didukung oleh kesaksian Tuhan Yesus. Dia menjadi saksi berulang-ulang dengan pengajaran Rasul Paulus, meneruskan pengajaran Yesus. Dia teruskan juga, jadi benar-benar semuanya komplit. 2 dari Kejadian Lama, 2 saksi, 2 saksi, 2 saksi. Injil 2 saksi, 2 saksi, 2 saksi. Bahkan kalau kita membaca kitab Wahyu, kita akan menemukan hanya 2 saksi Allah, yaitu Musa dan Elia. Nggak ada lebih dari. Supaya Alkitab itu benar apa adanya. Kalau dia ngomong 2 dari awal sampai akhir 2, dia ngomong 3 dari awal sampai akhir 3. Alkitab tegas, berotoritas, dia nggak pimplan seperti buku lain. Buku lain ngomongnya begini, yang satu ngomongnya begini, ayat lain bertentangan dengan ayat lain. Tapi Alkitab tidak bertentangan. Karena itu kita belajar supaya kita jadi saksi yang benar. Itulah sebabnya mengapa orang Yahudi tidak percaya. Coba perhatikan dulu satu ayat terakhir. Kita lihat dalam Matius pasal 28. Kita akan melihat kesaksian yang membuat sampai hari ini dunia percaya. Ya. Lihat di situ. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah-tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus memberitakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Saksi yang disuap. Ingat, yang menyaksikan pertama kali kebangkitan Tuhan Yesus, the resurrection, the witnesses, yang menjadi saksi mata, saksi kunci. Makanya ada film yang lagi tenar hari ini tapi belum diedarkan luas di Indonesia, judulnya Risen. Nanti Risen itu kita bisa cari di internet, kita bisa nonton sama-sama. Ada seorang perwira yang bernama Clavius, dia berusaha mencari Tuhan Yesus. Jadi film itu bisa lihat trailernya itu di YouTube, bagus sekali tentang Risen. Filmnya bagus, sama seperti Passion of Christ. Jadi dia mencari. Nah, serdaru-serdaru ini menyaksikan, mereka berjaga di pintu goa kuburan Yesus itu, di cave itu. Mereka yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit, fakta real, menjadi saksi mata. Tapi mereka tidak pernah menyaksikan, menceritakan ulang momentum kejadian peristiwa itu karena uang. Karena itu kesaksian itu, ketika kesaksian salah, itu bisa merusak alur hidup, bisa mengubah peristiwa. Perhatikan, sampai hari ini orang Yahudi percaya bahwa Yesus tidak
Dan mereka memang tidak percaya. Tidak percaya Yesus juga. Mereka lagi menantikan Mesias yang baru. Sampai detik hari ini orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Karena saksi mata, saksi kunci menceritakan, menutup, memutarbalikan peristiwa dengan uang dan lain sebagainya. Karena itu kesaksian kita itu begitu penting sekali. Hindarkan hiperbola dari kesaksian kita. Saya juga masih belajar supaya kesaksian saya benar-benar menceritakan apa adanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi gara-gara sebuah kesaksian yang dipelintir saksi kunci, disuap dengan uang, saksi disuap, akhirnya dia menyatakan yang salah. Kalau di pengadilan kita di tangan pegang Alkitab, lalu kita diangkat sumpah, tangan kita begini, artinya victory, demi kemenangan, demi hukum. Kita memperkatakan yang benar, bertanggung jawab, disumpah. Kita harus menyatakan peristiwa. Para murid, para prajurit itu mereka sudah disumpah untuk menjalankan hukum, tapi mereka tidak taat kepada hukum itu. Mereka bisa disuap, mereka menjadi saksi. Nah, karena itu begitu penting bagi kita kebenaran ini dibukakan bagi kita supaya besok kita menyaksikan peristiwa, kita menjadi saksi. Kita sudah menyaksikan di sini bagaimana kita hidup di Batu Penjuru, jadi saksi bagaimana dari kita mau pindah, anak-anak yang dari Kupang belum pernah ngalamin, tapi yang sudah ngalamin Valentina, siapa lagi, Ilu, Ratna, makan ikan kering dicampur sambal kacang. Iya, kemudian tidur di kamar itu, tempat cuci piringnya masih di sini. Makannya masih nasi dan sambal kacang, tempe dan lain sebagainya. Iya, kamar mandinya juga hancur-hancur dan lain, dapurnya belum terlalu bagus. Dan di kamarnya anak perempuan itu dulu dapur. Iya, saya masih ingat dapur. Iya, terus dapur itu masak, ada kamarnya perempuan ditutup pakai seng, ada dikasih kain atau apa gitu, saya ingat. Nah, itu goreng di situ, ada foto-fotonya. Jadi kita menjadi saksi bagaimana momen peristiwa kita memulai pelayanan itu, jadi momen kita menceritakan, bersaksi, oh ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Penting bagi kita. Dan ingat, kesaksian yang kita sampaikan, sekali kita sampaikan kesaksian salah, maka kesaksian itu akan merusak, seperti contoh yang dialami ini. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau untuk malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Kami belajar tentang satu saksi bukanlah saksi. Bahwa Alkitab begitu teliti, cermat, berotoritas dan beribawa. Dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru berbicara tentang lebih dari satu saksi Tuhan. Tentang wibawa Roh Kudus di atas kesaksian, dan kami menjadi saksi. Dan Tuhan, ketika kami menjadi saksi, kami memperkatakan yang benar. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menyaksikan dengan baik, dengan benar, apapun kejadian, momen dan peristiwa yang kami alami dalam hidup kami kepada orang lain, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Wibawa Roh Kudus ada di atasnya, dan orang yang mendengar kesaksian kami, iman mereka boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Kami juga menjadi saksi atas kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kejayaan Allah dan keagungan Allah yang tidak terbatas, jauh melampaui kata-kata kami sekalipun Tuhan. Bahwa Engkau menolong dan memberkati kami. Kami melihat perubahan demi perubahan dalam hidup kami, karena campur tangan anugerah dan cinta rahmat Tuhan bagi Tuhan kami dari Bapa Sang Pemilik akan pelayanan di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami menjadi saksi di mana pertumbuhan iman, perjalanan rumah ini, bahkan tempat ini, Tuhan semakin hari Tuhan semakin bawa. Ada dinamika hidup, namun kami menyaksikan, menjadi saksi kualitas pertolongan Tuhan yang hebat, dahsyat, gagah perkasa, ajaib luar biasa dalam kehidupan kami sebagai sebuah keluarga di Yayasan Penuai Batu Penjuru ini Tuhan, bahkan di gereja lokal GBI Kapernaum. Bahkan setiap pribadi kami punya pengalaman dan kesaksian hidup bahwa Tuhan hebat, gagah perkasa, ajaib atas hidup kami. Dengan mengerti kebenaran ini, kami belajar untuk menjadi saksi hidup yang baik daripada kualitas Tuhan yang merubah kami. Jika kami menyaksikan momen dan peristiwa itu bagi kerajaan Allah, kami menceritakan
Kami menghadapi peristiwa yang harus menceritakan kebenaran di hadapan hukum, di hadapan pemerintah. Kami menyaksikannya dengan baik dan benar. Sehingga itu membawa kehidupan, itu meluruskan sejarah, itu membawa kebenaran, membawa berkah bagi orang lain. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada